Yang saya hormati Wali Kota Bogor, Wali Kota Solo, Bupati Mentawai, teman-teman dari kementerian, dari Kementerian PMKM dan Koperasi, dari Kementerian Sosial, Kementerian Pertahanan, Pak Ketua Umum JPKP, beserta seluruh jajaran yang baru saja dilantik dan diberikan kepercayaan. Hadirin sekalian yang sungguh saya hormati, marilah kita memanjatkan puji syukur karena pada sore hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mendengarkan acara akbar yang semuanya berjalan sangat baik. Untuk itu saya mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia, saya selaku Kepala Staf Presiden menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada JPKP yang selama ini telah berkiprah sungguh luar biasa, membedah berbagai kebutuhan dan berbagai persoalan bangsa yang sangat dihadapi oleh masyarakat kita. JPKP luar biasa. Berikutnya ucapan selamat kepada Adinda Marut Samraswekan yang telah dipercaya untuk mengemban tugas kembali menjalankan roda organisasi JPKP selama 5 tahun ke depan. Sungguh tidak mudah. Organisasi ini dibentuk atas dasar panggilan nurani, mengabdi tanpa syarat, mengabdi dengan senyap, tetapi membuahkan hasil yang luar biasa. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, menurut sekalian. Pemerintah perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak. Karena apa? Karena berbagai keterbatasan yang dihadapi. Indonesia adalah sebuah negara yang sangat besar, 17.000 pulau, sungguh tidak mudah. Untuk itu sekali lagi kehadiran berbagai organisasi kemasyarakatan yang sungguh-sungguh memberikan pengabdian ini sangat diharapkan. Saya selaraskan dengan tema bersama Jokowi menuju Indonesia negara maju, maka saya ingin menyampaikan apa yang dimaksud oleh Bapak Presiden menuju negara maju. Ada 5 hal, tolong ini dipahami. Yang pertama adalah Indonesia yang setiap warga negaranya tidak ada yang tertinggal di dalam mencapai cita-cita. Itu yang dipikirkan oleh Pak Jokowi. Indonesia yang tidak ada satu warganya pun tertinggal dalam mencapai cita-cita. Berikutnya, yang kedua, Indonesia yang demokratis, di mana setiap warga negara bisa menikmati hasil-hasilnya. Yang ketiga, negara Indonesia yang Indonesia negara hukum yang setiap warganya memiliki hak yang sama di depan hukum. Itu yang ketiga. Yang keempat, Indonesia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang sejajar dengan negara-negara maju. Ya. Yang kelima, Indonesia yang mampu menghadapi berbagai tantangan dan bahkan ancaman atas dunia yang semakin kompetitif. Itu 5 hal, teman-teman sekalian. Menuju kepada 5 hal itu apa yang dilakukan oleh pemerintah dan teman-teman semuanya. Yang pertama, tidak ada warganya pun yang tertinggal dalam mencapai cita-cita. Seseorang akan bisa mencapai cita-cita
apabila mereka memiliki ilmu. Seperti saya dulu, saya lahir di kalangan orang yang sangat pinggir, di pedalaman, kampung, jauh dari mana-mana, yang tidak pernah membayangkan saya itu bisa kuliah. Apalagi saya bisa masuk ke akademi, sama sekali tidak terbayang. Tapi saya ingin keluar dari lingkungan saya. Waktu itu di kampung saya hanya 2 orang yang SMA, saya dengan teman saya. Nggak ada lagi yang bisa sampai ke SMA. Saya bertekad keluar dari lingkungan saya, karena saya ingin merubah lingkungan saya dari lingkungan yang sangat tinggi. Saya sekolah, bisa dibayangkan kalau saya waktu itu tidak sekolah, pasti saya tidak akan bisa mencapai cita-cita yang saya inginkan. Untuk itu sekalian, hadirin sekalian, sungguh saya tadi merinding melihat peran JPKP yang menemuh sampai pelosok itu, bisa membangkitkan seseorang bisa belajar dengan kondisi yang seperti itu. Ini pengabdian Anda luar biasa, sungguh luar biasa. Berikutnya, pemerintah pada tahun ini menyiapkan 800.000 lebih ya untuk kartu Indonesia Pintar. Pemerintah telah menyiapkan kartu Indonesia Pintar untuk SD, SMP, SMA, dan tahun ini dan seterusnya, dan semakin bertambah dan bertambah, akan disiapkan 800.000 lagi untuk anak-anak bisa kuliah. Itu di luar program bidik misi dan juga di luar KPBD. Itu bayangkan. Tahun ini pemerintah juga telah menyiapkan 2 juta anak-anak kita dengan pendekatan kartu prakerja. Harapannya anak-anak SMA, SMK, STM dan seterusnya, atau teman-teman kita yang sedang menghadapi PHK, mereka bisa disiapkan untuk mendapatkan pekerjaan. Apa itu kartu prakerja? Ini semuanya mohon dipahami. Kartu prakerja yang disiapkan oleh pemerintah saat ini 2 juta, yang 500.000 dikelola secara konvensional oleh Kementerian Tenagakerja, yang 1,5 juta akan dikelola secara digital oleh PMO, Project Manager Office. Sebagai contoh begini, saya baru selesai SMA atau SMK atau saya baru kena PHK. Saya ingin bekerja. Saya ingin pekerjaan pelakon, saya di kafe, bekerja di Starbucks umpamanya. Saya harus memiliki kemampuan bagaimana menjadi seorang barista yang bagus. Saya harus punya kemampuan membuat cappuccino yang hebat. Maka saya akan kursus di lembaga kursus barista. Ya. Setelah itu, begitu saya masuk, saya daftar di handphone. Nanti ada beberapa pertanyaan saya harus isi. Pertanyaan itu tidak berat, hanya ingin mengetahui motivasi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Setelah saya diterima, maka saat itulah negara akan mentransfer biaya saya. Setelah saya kursus itu biaya 2 juta akan dikucurkan 2 juta. Dan biaya itu yang disiapkan antara 3 juta sampai dengan 7 juta. Kenapa ada yang 7 juta? Karena untuk kursus-kursus yang seperti mengendarai, menjadi supir truk berat-berat itu harganya kurang lebih 7 juta. Setelah saya masuk, akan ditransfer melalui platform. Ada Tokopedia, ada Gojek dan sebagainya. Setelah saya selesai, saya mendapatkan sertifikat. PMO akan tanya, apakah
di tempat Anda kursus itu baik atau tidak dan beberapa pertanyaan. Agar saya mau menjawab, dihadiahi 50.000. Agar nanti ada feedback. Tempat-tempat kursus ini akan diverifikasi dan sebagainya. Berikutnya saya ingin mencari pekerjaan. Sampai dengan 3 bulan saya dikasih batas waktu. Selama 3 bulan itu negara akan memberi uang lagi 500.000 agar saya bisa beli kartu untuk telepon, bisa naik kendaraan umum dan seterusnya. Itu teman-teman sekalian. Setelah 3 bulan saya belum dapat pekerjaan, maka di situ putus. Memang 2 juta itu pemerintah tidak bisa memberikan jaminan untuk semuanya mendapatkan pekerjaan. Tetapi kita saat ini telah melakukan survei kursus-kursus apa yang saat ini sedang in demand sesuai dengan permintaan pasar, apa saja kursusnya. Ini sudah kita dipelajari dan kita sudah tahu. Berikutnya kita juga sudah membuat catat mapping tentang jenis-jenis pekerjaan yang sekarang ini diminta oleh pasar itu seperti industri ini begini dan seterusnya. Itu mengenai kerja. Jadi teman-teman sekalian, kita berharap nanti pada bulan Maret akhir, mudah-mudahan sudah bisa dioperasionalkan. Kita akan coba dulu di wilayah Jabodetabek. Setelah itu akan kita evaluasi dan berikutnya akan mulai menyebar di provinsi-provinsi. Dana yang disiapkan sudah tersedia 10 triliun, tetapi kita tidak ingin dana itu tidak menghasilkan. Ini kalau Presiden selalu mengatakan harus netes, harus menghasilkan. Itu. Berikutnya, teman-teman sekalian, saat ini kita juga sedang menyiapkan yang namanya talent manajemen nasional. Untuk apa itu? Talent manajemen nasional nanti akan membuat database atas anak-anak Indonesia yang unggul-unggul itu. Nanti harapan kita, anak-anak yang hebat-hebat itu dikapitalisasi oleh negara, sehingga anak-anak itu tidak diambil oleh negara lain dan bisa berkembang sesuai dengan kemampuannya yang semakin optimum, karena di situ negara ikut menangani. Ini beberapa hal teman-teman sekalian ya untuk menjawab yang pertama. Berikutnya Indonesia yang demokrasi, semuanya harus bisa menikmati hasil-hasilnya. Tidak bisa lagi demokrasi diklaim oleh seseorang, satu pihak, tetapi mengganggu orang lain. Tidak bisa kita masih memperbincangkan minoritas dan mayoritas. Kita ini negara yang sudah merdeka sekian tahun, jangan lagi bicara tentang minoritas dan mayoritas. Sudah tidak lagi waktunya. Semua memiliki kesamaan hak untuk beribadah. Tadi itu nyanyian itu bagus sekali. Bagus sekali nyanyian itu. Dan itulah ke depan yang diinginkan. Itu teman-teman sekalian. Berikutnya tentang negara hukum. Janganlah ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Komitmen Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, untuk memberantas korupsi jangan diragukan. Jangan diragukan. Saya bicara dulu. Berikutnya menuju kepada Indonesia yang semakin memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita sekarang memiliki menteri sendiri yang namanya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Harapannya dalam 5 tahun ke depan Indonesia memiliki ahli-ahli di bidang yang semakin baik. Itu menurut saya. Berikutnya, Indonesia yang mampu menghadapi tantangan, ancaman atas perkembangan dunia yang semakin kompetitif. Mari kita lihat di mana kita posisi kita. Kalau kita melihat indeks-indeks itu masih sangat jauh. Tadi itu munculkan indeks-indeks. Indeks inovasi kita masih rendah. Human Development Index kita masih rendah. Nah, indeks-indeks kita masih jauh bila dibandingkan dengan negara-negara lain, negara maju. Ya. Itu teman-teman sekalian. Jadi kebersamaan antara pemerintah dan JPKB sungguh sangat diperlukan, sungguh sangat diharapkan ke depan. Berikutnya, 5 arahan presiden, ini juga tolong dipegang. 5 arahan presiden. Yang pertama, ya, pembangunan sumber daya manusia, itu yang pertama. Yang kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur akan terus dilanjutkan. Yang ketiga, penyederhanaan regulasi. Untuk itu sebentar lagi pemerintah telah menyiapkan Omnibus Law. Nanti ada 74 undang-undang dengan melalui Omnibus Law. Apa itu? Di bidang tenaga kerja, cipta tenaga kerja, dan perpajakan. Harapannya nanti akan semakin banyak anak-anak Indonesia yang bisa menyerap perpajakan. Berikutnya, penyederhanaan birokrasi. Tadi penyederhanaan regulasi, sekarang penyederhanaan birokrasi. Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah menyederhanakan birokrasi, yaitu melihat kembali eselon 3 dan eselon 4 untuk disempurnakan. Berikutnya yang kelima adalah transformasi ekonomi. Kita sekarang menghadapi ekonomi digital yang luar biasa, maka mau tidak mau kita harus loncat menuju pada transformasi ekonomi. Tidak lagi bisa kita mempertahankan secara terlalu lama, dari pendekatan e-commerce, fintech dan seterusnya adalah sebuah keharusan. Itu 5 arahan ini. Berikutnya lagi definisi tentang negara maju tadi, tolong ini dipedomani, dan saya berharap 5 tahun ke depan ini JPKB nanti semakin intens bekerjasama dengan Kepala Staf Presiden, karena sejatinya yang teman-teman lakukan itu tugasnya Kepala Staf Presiden. Ya. Bagaimana melihat siapa yang masih belum harusnya menerima kartu Indonesia Pintar, tidak menerima. Siapa yang harusnya menerima kartu Indonesia Sehat, tidak menerima. Itulah tugas kita. Kita akan mengawal BPN, bantuan pangan non tunai. Kita akan kawal bersama. Itu jadi saya sekali lagi mewakili Presiden Republik Indonesia atas nama pemerintah ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas peran dan pengabdian JPKB yang luar biasa. JPKB! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.